Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun, saya Tony Piser, Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Lampung. Dalam kesempatan ini, saya menyarankan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak yang juga pelakunya anak, namun usia pelaku sudah berusia 16 tahun, bahkan dilakukan secara bersama-sama, maka sebaiknya berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelakunya meskipun anak harus dikenakan tuntutan kurungan penjara. Kenapa? Sesuai amanah di undang-undang tersebut bahwa anak yang bisa dikenakan kurungan penjara atau tuntutan penjara usianya minimal 14 tahun dan dalam kasusnya tuntutan pidananya di atas 7 tahun. Untuk itu kami sarankan harus dikenakan itu. Kenapa? Karena kasus terhadap anak berdasarkan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang lex spesialis, dia apalagi dengan kasus kekerasan seksual tidak mengenal motif suka sama suka atau karena berpacaran. Hal ini penting juga sebagai edukasi baik kepada masyarakat bahkan kepada orang tua, baik orang tua korban terutama maupun orang tua pelaku juga terutama, agar dalam proses tumbuh kembang anaknya, apalagi di era zaman sekarang, juga harus lebih waspada dan lebih ditingkatkan kewaspadaannya tentang model bergaul, jenis-jenis bergaul, terutama di era zaman digital sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen kemanusiaan ya, kemanusiaan, hukum dan perlindungan anak di bawah umur. Ya, kali ini di studio Cawa Ekam sudah kehadiran 2 orang dari Lampung Timur. Mereka berdua ini adalah keluarga dari salah satu korban persetubuhan di bawah ancaman. Kita ingin tahu seperti apa sih yang terjadi oleh si korban melalui keluarganya. Mungkin kita langsung aja sapa mereka. Apa kabar Tante, Kakak? Baik ya. Dari Lampung Timur langsung ya? Iya. Berapa jam kita dari sini ke Bandar Lampung? Ada sekitar 2 jam. Ada. Sebut saja korban kita sebut ST ya. Ya, ST. Umurnya masih bisa dihitung sekitar kurang lebih 17 tahun ya. Nah, kita di kanan saya ini ada tantenya, Tante ST, kita sebut aja Tante N. Tante N. Lalu ini kakaknya, Kakak ST, yang akan menceritakan seperti apa sih kejadian yang ada di Lampung Timur, khususnya dari si ST. Siapa nih yang bisa menceritakan keseharian dari ST? Saya. Ya, dia SMA. Keseharian dia di rumah anaknya pendiam, pemalu. Saya bibinya, saya memang bekerja, tapi dia anaknya memang benar-benar pemalu. Sering main ke luar gitu ya? Dia nggak pernah main keluar, malam pun nggak pernah keluar, karena saya dan suami saya bertanggung jawab penuh atas Sinta. Tante ini bibinya ya, langsung kandung atau suami yang ininya? Bibi. Adik ibunya atau kakak ibu? Adik ibu.
Ada ibunya. Ada ibunya ST. Ya. Ibu ST kemana? Dia pergi ke luar negeri. Bekerja? Ya, bekerja. Jadi dia ini dititipin sama saya dari kelas 3 SMP. Oh, dari kelas 3 SMP, Ya. 1 SMA, artinya hampir 1 tahun ya? Ya. Kemudian orang tuanya yang laki, bapaknya? Sudah lama meninggal dan dia ditinggalkan dari kecil. Oh, anak yatim. Dari anak yatim, memang anak bayi, ditinggalkan dari bayi. Makanya saya minta untuk penegakan hukum, tolong bantu anak atau ponakan saya karena dia teraniaya jiwa dan pikirannya serta jasmaninya. Kehormatannya telah diambil, kesuciannya telah direnggut. Saya mohon tolong bantu pihak hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bantu dia karena saat ini jiwa ponakan saya tertekan, pikirannya tertekan. Dia masih mau sekolah, sedangkan pelaku tidak mau bertanggung jawab. Dan pelaku tidak menyukai ponakan saya, tapi dia berbuat semau-maunya. Ya, insya Allah ya Tante ya. Semoga hukum di negara kita, khususnya Lampung Timur, bisa seadil-adilnya. Kita berdoa saja. Mungkin ada masih proses ya Tante ya. Oh iya Tante, artinya ST ini ya, apa namanya, mengenal dengan pelaku. Mungkin kakak yang ini ya. Ini kakaknya tinggal juga sama Tante? Iya. Oh iya, tinggal sama Tante. Kakak tahu ST ini memang ada hubungan dengan ini atau nggak kenal? Dulu dia punya hubungan, tapi terus itu dia putus. Dulu itu kira-kira sudah berapa lama? Mungkin belum nyampe 2 bulan itu dia pacarannya. Oh, pacarannya baru ya, artinya Iya. sekitar bulan-bulan Februarian ya. Iya. Kalau 2 bulan ya, bulan Februari dia berpacaran. Kemudian? Iya. Kemudian dia diancam setelah dia minta putus, dia ngancam. Oh, pernah putus? Iya. Putus. Karena si ST ini minta, dia kan putus, yang si pelaku minta balikan gak diterima. Oh iya. Dia ngancam terus. Oh gitu. Dia putus itu kenapa? Karena dia pernah melakukan persetubuhan 2 kali. Pernah melakukan persetubuhan selama pacaran. Iya. Si ST dengan pelaku. Iya. Lalu putus. Iya, Putus karena ST sudah putus. dia kaget. Oh, mungkin Kaget. dia ini ya, shock kali ya, Iya. perempuan kan. Kemudian putus dengan alasan, tahu nggak? Kakak nggak tahu ya alasannya. Nah, kemudian bisa terjadi tindakan persetubuhan dengan ancaman itu seperti apa? Dia WA melalui HP. HP si ST? Ya, dia WA melalui HP dan bukti WA-nya pun ada. Apa yang di WA si pelaku ke ST? Dia nge-WA, jika kamu tidak datang dan ke rumah saya, tidak menemui saya, tidak istilahnya memberikan nafsu yang ia inginkan, maka akan dilaporkan ke adiknya, Adik sepupunya. Oh, iya. Jadi makanya dia datang karena dia takut dilaporkan. Oh, jadi ST ini menemui si pelaku karena diancam, diberitahukan kepada sepupunya. Ya. Mungkin rasa malu ya kali, rasa malu atau rasa takut ST yang akhirnya ST ini mendatangi pelaku. Ya. Nah, kronologisnya Tante atau Kakak, ST datang ke mana itu? Kejadian. Dia datang menemui di sebuah kantor pengadilan. Kantor pengadilan. Ya, di situ ada 2 orang. Pelaku yang pertama dan yang kedua bawa motor. Setelah itu keponakan saya digonceng. Namun dari motor itu keponakan saya sudah dilakukan tidak sebaiknya. Dilecehkan. Sudah dilecehkan dari motor. Keponakan saya memberontak dan marah ya. Tapi dia terus saja bawa ke rumahnya. Ke rumah si pelaku. Setelah sampai di rumah pelaku, ponakan saya tidak mau masuk. Ponakan saya diam di depan pintu. Tapi HP ponakan saya diambil, kunci motor diambil, dibawa masuk ke dalam rumah. Karena ponakan saya dipancing bagaimana caranya dia harus masuk rumah. Masuklah ponakan saya di dalam rumah. Uh-uh. Setelah masuk di dalam rumah, ya terjadilah persetubuhan itu.
Ayah korban pun ada, tapi ayah korban tidak mengetahuinya. Oh, Setelah- begitu. Ya. Ada orang selain mereka. Ya, ayah korban ada. Cerita si korban, ayah korban ada, tapi ayah korban tidak mengetahuinya. Setelah ayah korban mau keluar, mau pergi, keponakan saya pun mau pergi, namun dicegah pelaku, tidak diperbolehkan. Namun kunci motor pun disimpan, HP pun disimpan. Setelah ayah korban pergi, ponakan saya digendong, dibawa lagi ke kursi. Namun setelah yang satu melakukan persetubuhan dan ponakan saya diserahkan ke kawannya, maka saya mohon dengan pihak pengadilan dan kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ponakan saya rasakan saat ini, karena dia benar-benar terancam dan ini mereka melakukan perbuatan berdua Iya. seperti direncanakan. Iya. Tante saya potong. Yang kedua ikut menyetubuhi. Pelaku yang pertama menyerahkan kepada pelaku yang kedua, namun yang kedua pelaku berdampingan, satu di depan, satu di belakang. Ikut menyetubuhi itu, atau dia hanya dilecehkan? Yang satu hanya melecehkan saja, tapi yang satu melecehkan dan menyetubuhi, namun berdua ada di situ. Iya, artinya kejahatan tindakan kriminal itu dilakukan oleh dua orang. Iya. Walaupun satunya tidak melakukan persetubuhan, hanya melecehkan ya. Melecehkan itu juga tindakan kriminal, guys ya. Tidak dibenarkan mentang-mentang nggak menyetubuhi, ya kan, nggak masuk ke barang haram itu. Pelaku yang kedua pun meminta, tapi karena sudah dilihatnya sudah sore, dia takut orang tua pelaku yang pertama pulang, makanya dibiarkan ia pulang ke rumah. Takut. Itu waktu pulang ST diantar atau ST pulang sendiri waktu itu? Pulang sendiri, dia kunci motornya dikasih. Dia pulang. Nah, proses hukum hari ini siapa nih, kakak atau tante yang bisa menjelaskan? Sudah dilaporkan kah? Atau sebelum ada laporan, adakah apa ya? Kalau di kampung itu namanya ada musyawarah mufakat ya antar keluarga itu? Ya, ada. Sebelum pelaku mengakui kesalahannya bahwa dia telah bersetubuh dengan ponakan saya, bertemulah antara saya dan keluarganya, karena di antara pihak korban ingin keluarganya datang. Kami ingin tahu apa yang mereka mau pertanggungjawabkan atas perbuatan anaknya. Mereka hanya diam dan menanyakan anaknya, apakah benar ia telah menyetubuhi ponakan saya. Jawab dia tidak. Dia tidak mengakuinya, tapi setelah ditanya-tanya lagi dia mengakuinya. Tapi pertanyaan dia yang menyakitkan, dia menjawab dia tidak suka dengan ponakan saya. Mau bertanggung jawab? Keluarganya yang mau bertanggung jawab. Setelah itu saya memutuskan, ya sudah, habis lebaran nanti kita melakukan pertunangan agar ponakan saya tidak tertekan hati dan pikirannya, karena dia masih mau sekolah. Tapi orang tuanya pun menjawab, mereka akan bertanggung jawab jika ponakan saya hamil. Tapi yang saya tuntut, saya tidak peduli anak saya hamil atau tidaknya. Yang saya tuntut ponakan saya, kesuciannya, kehormatannya sudah direnggut dan sudah hilang. Itu yang saya tuntut. Setelah itu mereka pulang dan kami musyawarah. Anak saya ataupun ponakan saya histeris, dia tidak mau makan, dia pendiam, bahkan dia mencoba ingin bunuh diri. Maka itu yang kami memutuskan untuk menanyakan kedua pihak ini, karena kami sebagai keluarga ataupun orang tuanya tidak bisa memberikan keputusan sendiri, karena yang menjalankan rumah tangga itu adalah kedua anak. Dan kami menanyakan ke anaknya, anak saya ataupun keponakan saya menjawab dia tidak mau menikah, dia masih mau sekolah. Dan setelah ia mendengarkan pelaku menceritakan semuanya, pelaku menjawab dia tidak suka dengan keponakan saya. Itulah yang membuat keponakan saya menjadi shock. Pikirannya tambah tertekan dan dia murung. Makanya kami sebagai keluarga, kami ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya. Sebelumnya kakak, kita keluarga tahu bahwa ada terjadi persetubuhan korban dengan pelaku, persetubuhan di bawah ancaman ini. Kapan? Apakah korban mengaku atau gimana ceritanya?
Sehari setelah kejadian, saya bekerja. Kakaknya yang mengetahuinya, dia tidak mengakuinya, tapi keponakannya melihat bahwa di lehernya ada bekas merah. Kakaknya menanyakan ada apa dan bekas apa. Dia menangis. Tetapi tetangga dekat rumah saya pun mendengarkan bahwa anak dan keponakan saya nangis dari pagi. Dia datang, dia menanyakan kenapa. Mereka takut untuk mengatakannya. Mereka menunggu saya. Ya, oke kakak. Apa yang diceritakan oleh adik ke kakak? Apa katanya? Dia ngomong kalau udah diciumin aja di lehernya itu. Terus ditanya-tanyain lagi, bener gak kamu cuma diciumin aja? Dia cuma ngakunya kayak gitu sama kakak. Ngaku cuma dicium-cium. Terus sama tante dia ngakunya disetubuhin. Karena dia merasa takut mengakui kepada kakaknya, karena saya sebagai tantenya tidak ada di rumah dan saya bekerja. Kita juga tidak bisa ini ya guys ya, karena psikologi seorang perempuan itu memang nggak selogika laki-laki ya, dalam mengatasi kejiwaannya yang sedang, entah itu dia memang sebelumnya memang sudah bersetubuh ya kan. Mungkin perasaan-perasaan seorang perempuan ya ini mungkin ada yang kita nggak tahu, takut lah, malu lah. Nah, setelah musyawarahnya nggak jadi nih ya, nggak ada keputusan, nggak ada kesepakatan, apa yang dilakukan keluarga hari ini? Proses hukum? Kami melaporkan karena yang tidak kami terima, pelaku memberikan jawaban yang tidak sesuai kepada ponakan saya. Dia memberikan jawaban, dia akan bertanggung jawab kepada ponakan saya jika ponakan saya hamil, dan dia akan menikahinya jika ponakan saya hamil. Tetapi jika ponakan saya tidak hamil, dia diam. Itu berarti dia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menodai keponakan saya. Kami tidak peduli dia hamil atau tidak. Yang kami peduli ada kesucian dan kehormatannya telah hilang. Namun pun pelaku pun memberikan jawaban bahwa dia tidak suka dengan keponakan saya. Tidak suka, tapi kok mau menyetubuhi dengan ngancem lagi kan, itu tidak suka gimana? Kalau tidak suka artinya memang kriminal dong, ya kan? Pemaksaan ya? Hari ini prosesnya seperti apa di kepolisian? Apakah sudah ditetapkan tersangka atau sudah P21 atau bagaimana? Ditetapkan tersangka. Sebagai tersangka. Ya. Pelaku sudah ditahan? Sudah ditahan satu orang. Satu orang, siapa yang menyetubuhi atau yang melecehkan? Yang melecehkan kenapa nggak ditahan? Belum ketahuan, belum ketemu. Iya. Masih ini ya, masih dicari ya. Kalau saya ini sih sebenarnya nggak bisa berkomentar banyak ya kan, karena saya belum tahu seluk-beluknya. Tapi yang pasti yang namanya persetubuhan di bawah ancaman itu bukan suka sama suka, ya kan? Karena ada unsur ancaman di apa namanya yang ada ya di kejadian tersebut. Karena kalaupun memang suka sama suka nggak perlu ancaman, ya kan, nggak perlu ngancem. Karena itu ancamannya ada semua di dalam HP. Dan saya rasa juga untuk pelaku dua orang, walaupun yang satunya tidak sampai ke persetubuhan, hanya melecehkan tubuh si perempuan, itu adalah sebuah kejahatan juga. Ya, nggak mungkin suka sama suka sampai ke apa namanya dua orang ya, dua laki-laki satu perempuan. Itu saya bingung juga mau menjelaskan itu suka sama sukanya di mana. Jika memang dikatakan suka sama suka, itu tidak ada arti kata suka sama suka. Jika memang pelaku menyukai si korban, dia tidak menyukai si korban walaupun dia telah menyetubuhi si korban. Jika dia suka, dia tidak akan menyerahkan si korban kepada orang lain. Tapi itu pelaku menyerahkan korban kepada orang lain. Itu jahat juga sih, jahat ya. Kok pacar walaupun mantan pacar kok kasih ke orang, itu gimana sih? Ini mindset, pola pikir laki-laki itu seperti apa? Kok menyerahkan orang yang dicintai, ya kan? Pacar. Kalau dia nggak suka, ngapain dipacarin kan? Pelaku ini apakah orang dewasa atau di bawah umur juga? Di bawah umur juga ya, masih sekolah. Pelaku anak kelas 3 SMP. Dua-duanya? Iya. Satunya SMP juga? Iya. Oh, iya.
tindakan terhadap anak di bawah umur. Yang dilihat itu kan perlindungan bukan hanya korban. Memang benar pelaku pun harus kita lindungi ya, karena dia masih di bawah umur. Tapi menurut saya yang harus dilindungi dari pelaku adalah moral dia, etika dia ke depannya. Karena kalau tidak dilakukan efek jerah, ya ini jangan senjatanya di bawah umur lalu dibiarkan, atau hanya kalau narkoba itu direhab, itu nggak bisa seperti itu juga ya. Ini ada perlindungannya adalah menjaga moral pelaku agar tidak ke depannya melakukan hal yang sama, karena dia merasa ini tindakan yang benar, karena tidak diberikan efek jerah, dialihkan menjadi suka sama suka. Akhirnya anak-anak kita, generasi kita ke depannya yang masih di bawah umur akan melakukan hal yang sama. Ada contoh di Lampung Timur, dia melakukan persetubuhan di bawah ancaman, nggak dia apa-apain nih dari penegak hukum kita. Nanti semua generasi kita akan melakukan hal yang sama. Efek jerah tidak maksimal kan akan memberi dampak. Jadi kita melindungi pelaku di bawah umur adalah dengan melakukan efek jerah yang membuat si pelaku ini tidak melakukan ke depannya. Istilahnya kalau bahasa kasar ya, kalau bahasa orang tua dulu itu ya, masih kecil aja kayak gitu, apalagi sudah besarnya, ya kan? Kalau dari kecil saja sudah bejat, gimana ke depannya? Seperti itu. Lalu kemudian ini saya rasa ada nggak kita tindakan-tindakan kita untuk perlindungan seperti Damar, seperti lembaga perlindungan anak di Lampung Timur? Sudah ada pendekatan? Sudah didampingi oleh PPA Lampung Timur. Sudah didampingi ya. Si korban masih di rumah? Ya, di rumah. Ada apa proses dari PPA kita? Mau habis lebaran ini apa mau diadatin ini? Habis lebaran katanya mau dibawa ke rumah aman dulu. Rumah aman ya. Untuk memperbaiki psikologisnya ya. Ya, karena saat ini kan jiwa dan pikirannya benar-benar tertekan, dia selalu mau marah. Nangis, murung, dia pingsan, tidak mau makan. Tidak mau makan, pingsan, nangis, marah ya, mungkin marah-marah. Iya. Mengurung kamar nggak dia? Mengurung di kamar? Tidak, tapi setelah ia mendengar jika si pelaku pertama langsung ditahan, dia sedikit mempunyai rasa lega. Sudah mau makan sedikit-sedikit, walaupun terkadang dia masih melamun terus-menerus. Ada kekhawatiran keluarga nggak? Misalnya proses hukum ini tidak berjalan sesuai dengan proses yang benar. Khawatir. Kami mengkhawatirkan, makanya kami melaporkan kepada pihak yang berwajib agar menindaklanjuti dan memberikan hukuman, karena kami mengkhawatirkan jika tidak diberikan hukuman kepada pelaku akan terus meminta korban untuk melayani dengan ancamannya. Ya. Namun korban tidak bisa berbuat apa-apa nantinya. Iya benar itu tante, karena gini, sudah ada contoh ya, dia diancam lalu dia nurut, akhirnya terjadi persetubuhan dengan ancaman dan dilecehkan oleh dua orang. Lalu dengan kejadian ini tidak ada efek jerah bagi pelaku, si pelaku kemungkinan itu akan melakukan lagi, akan melakukannya lagi, karena kita pasti. Ya sudah dilaporkan saja, kalau tidak ada ini, apalagi nggak ada efek jerahnya, nggak dihukum, akan semakin semena-mena. Karena kita tidak melindungi anak-anak kita dari perbuatan jahat, dari perbuatan kriminal yang dilakukan baik oleh orang lain ataupun anak kita sendiri. Nah ini kan bahaya sebenarnya. Nah ini yang memang harus jadi perhatian publik, perhatian pemerintah, perhatian kepolisian, perhatian dari pihak-pihak yang berhubungan dengan ini ya, perlindungan anak, perempuan dan anak. Pihak yang berkompeten untuk bicara soal ini, karena memang ini agak kompleks, karena yang melakukan itu adalah pelakunya adalah di bawah umur dan korban pun di bawah umur. Lalu diisukan, katanya ya, ini diisukan bahwa terjadi suka sama suka karena mereka pernah pacaran. Ya kan? Pernah pacaran itu juga bukan berarti ya guys ya, ini pernah
ini pacaran terus pernah berhubungan intim, memang itu sebuah perbuatan yang tidak baik, tidak kita benarkan. Tetapi kita nggak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya, karena bukan kita yang ngalamin ya. Entah itu memang ya namanya kita lagi baper-baperan ya. Laki-laki kan biasanya gitu, digoda, kita ini perempuan nih kadang-kadang digoda coklat aja mau menyerahkan ini kita kan, kesucian kita. Tapi kita tidak masuk ke ranah itu, tapi masuk ke ranah perbuatan yang mengancam gitu loh. Karena saya nggak yakin kalau itu suka sama suka itu dilakukan oleh 2 orang. Sangat tidak yakin, apalagi ada bukti bahwa itu ada ancaman. Iya. Ancaman ya. Pelaku pun pernah saya tanya, keponakan saya mau sama kamu dan menyerahkan dirinya sama kamu, kenapa? Apa kamu kasih dia uang? Apa kamu bayar dia? Pelaku pun menjawab tidak. Saya pun menanyakan sama keponakan saya, benar apa kamu nggak dikasih, kamu minta uang sama dia, berapa kamu dibayar dia? Dia jawab tidak, dia hanya bilang bahwa dia dipaksa. Benar. Kita melihat juga ini ya, kasus di bawah umur itu seperti David dan Agnes ya. Agnes itu kan di bawah umur juga, tapi dia ditindak gitu loh. Secara hukum dia juga ada proses hukum yang harus dia jalankan. Walaupun dia tidak melakukan pemukulan, dia hanya berbisik, ya kan, dia membisikkan gitu, atau dia hanya memprovokasi lah bahasanya itu. Dia juga terjadi proses hukumnya terhadap David. Nah ini salah satu contoh. Karena tidak ada yang tumpul sebenarnya kalau hukum, mau di bawah umur juga kalau tindakan pidana ya harus dihukum sebagai efek jerah, efek jerah untuk generasi kita ke depan. Harapan keluarga nih. Harapan kami semua kepada pihak di luar sana ataupun pihak yang berwajib, kami memohon dengan sangat, tolong bantu anak yatim ini yang telah ditinggalkan seorang ayah dan seorang ibu. Saat ini ia telah dianiaya, kehormatannya telah diambil, kesuciannya pun telah direnggut. Kami mohon sebagai pihak keluarga ditindakadili. Kami mohon dengan sangat diberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena kehormatan dan kesucian anak kami ataupun keponakan kami tidak akan pernah kembali. Iya, semoga hukum ya, hukum pada semua pihak yang kami mohon perlindungannya untuk semua pihak. Tolong lindungi anak kami, tolong bantu anak kami yang saat ini benar-benar tertekan hati dan pikiran serta jiwanya. Dan saya apresiasi sekali untuk ST ya, untuk korban. Dia wanita kuat, dia perempuan kuat, dia menolak, bahkan dia menolak, itu hebat. Saya akui hebat. Dia menolak tante. Dia menolak dari penderitaan kedepannya. Dia masih kuat, dia masih mau sekolah, dia masih melanjutkan masa depannya. Jadi perempuan-perempuan di luar sana yang sudah sudah terdampak dari pelecehan seksual, korban-korban perkosaan, korban-korban persetubuhan, entah itu suka sama suka yang akhirnya perempuan-perempuan ini menjadi psikologisnya terganggu. Kamu harus kuat. Bukan akhir dari segalanya. Proses berjalan, harga diri kamu harus kamu perjuangkan semaksimal mungkin. Wah, itu kuat. Tante, saya rasa memang benar-benar ST itu kuat. Nggak apa-apa. Jangan ditambah penderitaannya dengan mengawinkan orang-orang yang kriminal, berwatak kriminal. Jangan. Tambah parah nanti hidupnya. Ya, ini mohon maaf aja ya. Kalau itu menurut saya kan cowekan. Ya, makanya kami mengambilkan keputusan untuk mengadukan pelaku ke pihak yang itu sudah berwajib. benar. Karena kesatu dia hanya menunggu jika keponakan saya hamil. Kedua pelaku ngomong ke korban kalau dia tidak suka. Tapi jika pelaku merasa ada penyesalan kepada dia, pada korban, pasti dia tidak akan berkata bahwa dia akan bertanggung jawab karena dia hamil, tapi dia akan bertanggung jawab atas kesucian dan kehormatan yang telah diambilnya. Tapi pelaku tidak ada penyesalan tentang semua itu. Iya, itu yang namanya efek jerah tadi. Dia tidak merasa jerah, dia tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia dengan gagahnya gagah sekali beliauan itu, saya sudah berbuat salah, tidak mau tidak merasa bersalah, merasa benar, dan ini harus di penegak hukum harus bertindak untuk menyelamatkan pelaku dari otak kriminalnya, jangan sampai melakukan kriminal berikutnya.
Itu saja mungkin Tante, harapan saya semoga ST, semoga keluarga kuat, proses terus berjuang, jangan kenal lelah, hadapi, cari semua yang bisa berpotensi untuk mendukung dan menolong ST, support terus jiwa dia, solid psikologis dia, perlu di backup, perlu dirangkul sampai dia bisa meraih cita-citanya. Jangan berhentikan sekolahnya. Ya. Ya, mungkin itu saja, Tante, Kakak. Kita akhiri perbincangan kita hari ini. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama korban ST persetubuhan di bawah ancaman dari Lampung Timur. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.